the Hellboy, Rambo Supandi. Salam olahraga, kembali bersama saya Rama Hellboy. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang video yang baru-baru ini aja diupload oleh Mbak Cynthia Chandranaya. Dan judulnya itu Latihan Teknik Pertahanan Diri yang Sederhana. Jadi jelas, tujuan dari video ini adalah untuk mengedukasi. Jadi setelah saya tonton, isi dari video tersebut adalah cara-cara untuk mempertahankan diri dari senjata tajam seperti pisau dan pistol. Tapi yang sangat disayangkan dari video tersebut, menurut saya yang dijual bukan edukasinya, tapi actionnya. Jadi bayangin kalau kalian nanti belajar bela diri melalui orang tersebut, kemudian yang Anda pelajari seperti gerakan-gerakan salto, melompat. Dan begitu kalian berada di posisi yang berbahaya, seperti misalnya kalian lagi dirampok atau kalian mau dibunuh, tapi yang bekal yang kalian bawa itu bukannya bela diri, tapi kalian cuma membekali diri kalian dengan salto dan lompat. Jadi menurut saya itu sangat berbahaya. Dan dalam video tersebut tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi nggak ada dasar bela dirinya. Jadi semua isi video tersebut didasari oleh action, hanya untuk mencari viewer dan keren-kerenan aja. Jadi menurut saya tujuannya itu udah berbeda, bukan tentang edukasi, tapi judulnya mengedukasi. Di situ kan udah jelas kalau video tersebut menyesatkan. Oke, sekarang gue bersama Jahu, ini teman gue Jahu, kenalin. Halo. Dan kita mau mengedukasi sedikit tentang bagaimana cara bertahan atau mempertahankan diri kita dari senjata tajam. Nah, karena di video yang sebelah menggunakan pen, kita juga sama nih menggunakan pen. Kasih lihat pennya aku. Nah, ya, anggap aja ini bisa pisau ataupun pistol. Pada video sebelumnya mereka menggunakan teknik seperti ini. Oke tuh, lihat ya, dia menggunakan satu kali tusukan doang. Kemudian saya melakukan satu pukulan, kemudian dia KO. Atau contohnya dia menusuk lagi, nah seperti itu ya. Sedangkan kenyataannya pada realitanya, pada saat orang ingin menusuk kita dengan pisau, oke, tusuk, dia nggak tusuk cuma sekali, dia tusuk bisa berkali-kali ya. Dia akan tusuk ke perut dan arahnya juga membabi buta. Karena itu pisau itu sangat berbahaya. Sekarang saya akan menjelaskan dikit bagaimana protokol yang harus kalian lakukan jika nyawa kalian terancam. Ya, kenapa saya bilang di sini nyawa kalian terancam? Karena kalau dia cuma mau uang, saya kasih dia uang, udah dia pergi, saya aman, gak usah saya melawan dia. Tapi seandainya saya sudah memberi dia uang atau memberikan harta saya, dan dia tetap ingin menusuk saya atau membunuh saya, disitulah baru saya harus mempertahankan diri saya. Kemudian pada video ini saya akan menjelaskan bahwa diri saya sebagai orang biasa. Jadi saya bukan sebagai praktisi bela diri yang saya jago petinju, enggak. Karena ini bela diri sederhana yang bisa dipelajari oleh semua orang. Saya akan menjelaskan dari sudut pandang kalau saya ini sebagai orang sipil biasa. Jadi saya ini bukan jagoan. Karena itu persentase saya untuk selamat dari pelaku itu sebenarnya sangat lebih kecil ya, lebih kecil daripada pelaku untuk membunuh saya. Kenapa? Ya, kalau saya fighting, saya bertarung 1 lawan 1, kemungkinan menang saya 50% karena kita fair, sama-sama nggak menggunakan senjata, sama-sama 1 lawan 1 ya. Tapi kalau pelaku megang pisau, si jago megang pisau ya, saya bertarung sama dia, otomatis persentase saya untuk menang dari dia atau selamat dari dia lebih kecil. Paling saya selamat bisa 20% atau 30% doang. Karena dia memegang pisau. Jadi jangan berpikiran kalau lawan kita memegang senjata, saya lebih hebat dari dia. Enggak. Ya, jangan pernah berpikiran seperti itu.
Karena yang memegang senjata lah yang lebih mengontrol jalannya kondisi tersebut. Sekarang kita langsung aja masuk ke teknik ya. Nah, sekarang seandainya Jahu ingin menusuk saya ya, tusuk. Nah, biasanya arah tusukannya selalu lurus ya. Jadi saya sebagai korban, saya tidak boleh berada di depannya si pelaku. Saya harus menghindar ke samping. Ya. Dia mau tusuk lagi, tusuk berkali-kali. Saya selalu menjaga jarak. Jadi saya nggak mau terlalu dekat dengan pelaku. Saya selalu keluar ke samping, tusuk. Saya menjauh selalu. Saya selalu kontrol tangan ini. Saya harus berhati-hati, ya. Seandainya kalau saya udah terpojok, misalnya belakang saya tembok, ya, ditusuk, saya mau nggak mau, saya harus kontak dengan si pelaku, ya. Dan fokusnya saya adalah ke tangan yang memegang senjata ini, ya. Pegang pakai dua tangan, 2 on 1, ya. Kenapa 2 on 1? Karena kita nggak tahu seberapa kuatnya si pelaku. Tangannya ini bisa aja kalau saya 1 lawan 1, tangan dia jauh lebih kuat dari saya, ya. Jadi saya harus memeluk kedua tangannya seperti ini, ya. Dari sini saya nggak usah fokus untuk menyerang lawan, nggak usah. Saya fokus untuk melepaskan senjata yang sini, ya. Entah saya bisa pegang, saya rebut pisaunya, atau saya bisa mempelintir dia seperti ini, ya. Atau saya apalagi berebutan, dia mau rebut pakai tangan sebelahnya, saya jauhin, saya bongkar, ya. Saya lepasin, saya buang, saya tendang keluar, seperti itu. Terus kenapa gue selalu menghindari sisi yang sebelah sini? Gue harus jalan ke arah luarnya Jahu, ya. Pas dia tusuk, saya jalan ke arah sini. Karena saya nggak tahu sebelah sini dia ini punya senjata apa lagi. Dia bisa aja masukin tangan ke kantong, dia keluar senjata lain, atau dia bisa pukulin saya dari sebelah sana, ya. Jadi saya nggak mau sampai kena pukul. Saya makanya berada di posisi sebelah ini. Dia mau pukul, saya jauhin di sini, ya. Saya selalu fokus ke tangan yang ini, ya. Jangan pernah melepas tangan yang pegang senjata ini, karena kita pengen melucuti si Jahu ini, ya. Selama Jahu pegang senjata ini, persentase saya untuk selamat itu lebih kecil, ya. Jadi lebih baik saya kena pukul, saya kena tendang, daripada dia masih pegang pisau ini. Nah, sekarang video kedua, ya, yang menggunakan senjata pistol seperti ini, ya. Sama, poinnya adalah kalian harus fokus ke tangan yang ini, ya. Jadi kalian mungkin bisa angkat tangan dulu seperti ini, ya. Lihat satu garis lurus pistol ini adalah garis yang harus kalian hindarin, ya. Jadi kalian harus keluar dari satu garis ini. Jangan menggunakan tangan yang jauh, ya. Kemarin saya lihat ada video dia menggunakan tangan yang ini, baru dia pukul. Jangan. Gunakan tangan yang dekat dengan pistol. Dari sini keluar. Sama, langsung pegang dua tangan seperti ini, ya. Kalian bisa lucutin, kalian bisa arahin ke dia lagi, tapi jangan lakukan gerakan seperti ini. Ya, itu sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat tidak disarankan. Karena si pelaku ini belum tentu langsung KO, ya. Atau misalnya saya takis, dia balik lagi ke arah saya lagi. Jangan lakukan hal-hal yang tidak perlu, ya. Apalagi yang kalian cuma keren-kerenan doang, jangan. Nah sekarang seandainya kalau kalian ditodong dari belakang, kalian mau dibunuh nih dari belakang, ya. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Sama ini juga semua. 2 on 1, selalu kalau lawannya pegang senjata, selalu lindungin tangan yang pegang pisau ini, ya. Pegang dua tangan sini, jangan pernah dilepas. Oke, ini ada jempol, pegang jempolnya, arahin keluar, tenaganya dia hilang, ya. Dari sini keluarin. Nah dari sini, kenapa saya harus pegang dua tangan? Kenapa nggak satu tangan doang? Kalau saya pegang satu tangan, dia bisa pindah tangan, sama aja bohong, ya. Pegang lagi ke sini. Kalau saya pegang dua tangan, dia mau pindahin, saya bisa jauhin tangan ini, ya. Saya bisa rebut pakai tangan ini. Pokoknya saya mempertahankan satu tangan ini dengan dua tangan, karena poin utamanya adalah senjata yang ini, ya. Pegang di sini yang kuat. Kalau saya nggak bisa lepasin, saya nggak bisa rebut pisaunya, saya bisa membuat jarak seperti ini. Saya keluar arah samping, ya. Dari sini saya bisa rebut pisaunya lagi, ya. Atau dari sini saya bisa pelintir dia, ya.
Itu bermacam-macam cara keluarnya. Tapi poinnya adalah 2 on 1. Jangan pernah lepasin senjata yang ini sampai kita melucuti senjata yang ada di tangan lawan, ya. Sekian tips-tips dari saya kali ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ingat, selalu hindari perkelahian di jalan, apalagi yang membawa senjata tajam, karena resikonya itu udah nyawa, ya. Jadi jangan kita bermain-main dengan senjata tajam. Kalau dia cuma meminta uang atau dia mau minta harta, kasih aja, karena tidak sebanding antara nyawa kita dengan harta barang yang kita milikin. Juga kalau kalian melihat sesuatu dari online, jangan kalian mempelajari tanpa kalian mengkritisinya. Jadi kalian harus bersikap kritis pada saat kalian belajar, terutama kalau kalian bisa mendapatkan informasi tersebut dari internet. Belum tentu semua ilmu yang diberikan itu bermanfaat, efektif dan efisien, malah bisa membahayakan diri Anda sendiri. Jadi tolong sekali lagi kritis dalam belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Bagus kan? Bagus. Nanti lo cut-cut ya.